Tidak ada pemain yang saya panggil yang menjadi cadangan abadi di klubnya. Kalau negara ini bisa menghapuskan 80% korupsi saja yang ada sekarang. Wow. Piala Dunia gampang men untuk tembus. Tolong sekalian tanyain ke Dani. Kalau misalnya musisi dikawinkan dengan orang biasa, otomatis anaknya jadi musisi enggak? Kalau misalnya Patrick Kluivert ingin memberikan kejutan yang sulit untuk terbaca oleh Australia, maka pilihannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya para pemuda Indonesia. Speed, smart, solid. Kita kan orang depan. Kita lagi bajak hari ini. Beda nggak kayak gitu. Seperti dari kedai pemuda kreasi. Halo guys semua, apa kabar? Jadi ya bener, kita lagi bajak kantornya, studionya Komandan. Karena di luar panas dan sekarang bulan Ramadan, kita masyarakat madani yang sedang berpuasa menjalankan ibadah. Kayak numpang dulu lah sini. Numpang dulu lah. Kita udah kedatangan Bang Opan Lamara. Halo Bang. Assalamualaikum, halo. Gue udah berapa kali kesini. Siap. Gue selalu lupa buat nanyain. Apa itu? Kan kalian hidupnya zaman sekarang, Yap. pemuda lagi. Pemuda. Terus kenapa masih pakai ejan lama kayak begini? Roemah, Pemoeda, kenapa yuk? Karena kata Pak Karno, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Jadi kita ini bentuk pengenangan terhadap sejarah. Oke, mungkin kaitannya sama Sumpah Pemuda ya. Iya. Betul. Ya udah, lanjut. Nah, Bang Opan sehat ya? Ya, alhamdulillah. Kalau nggak Gimana? sehat nggak kesini gue. Puasanya Bang? Alhamdulillah, gue lebihin 4 hari. Lo puasanya udah berapa? 19. Gua 23. Waduh. Ih, kok 19 aja ya. Iya kan? Tuhan suka paling 23. Nggak Siap. bercanda gue. Mantap. Jadi teman-teman, kita Ya. udah kedatangan Bang Opan. Tentu teman-teman pasti udah tahu kita mau bahas Pak Erick Thohir. Keterlibatannya dalam korupsi Patra Niaga. Enggak, bercanda. Bola. Lu kalau ngomongin itu gua kabur nih. Gimana pun Pak Erick Thohir sudah ini kita pisahin ya, Ya, intermezzo. antara beliau sebagai Menteri BUMN, sebagai politisi dan sebagai Ketua Umum PSSI. Kita ngomongin sebagai Ketua Umum PSSI. Tuh. Bagaimanapun lu bisa kebayang nggak kalau tiba-tiba Indonesia benar-benar bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Itu kira-kira yang paling berperan di situ siapa? Bapak Ete tuh. Iya, orang yang lu sebut tadi. Iya kan? Nah bisa jadi, wah, bisa jadi presiden beliau nanti. Waduh. Iya kan? Jadi presiden beliau. Ya. Minimal saya komisaris lah. Jadi Bang, Ya. ini Bang, kita mau bahas persiapan pertandingan timnas nih. Iya. Kita mau ada sisa 2 pertandingan Bang ya? Sorry. 4. 4 pertandingan. Yang waktu dekat 2. Ini yang korup nih. Belum pertandingan timnasnya mau dikurangin. Emang sering kayak gitu. Iya Sorry. kan? Sering kayak gitu dia. Gila yang masih 4 mau dikurangin jadi 2. Lu 4 yang 2 lagi. Jadi gini Oke. Bang, Iya, iya. Australia Bang. Iya. Hari Kamis kita main lawan Australia itu di Sydney. putaran ketiga ya, grup Iya, C di iya. Sydney mainnya. Gimana Abang lihat persiapan timnas nih after masuknya pelatih baru? Ya harusnya sih jauh lebih baik ya dari jika kita membandingkannya dengan tim saat masih diasuh oleh Sinteyong ya. Oke. Kenapa jauh lebih baik? Pertama, sejak masuki 2025 gerbong kepelatihan diganti total ya. Gerbongnya Sinteyong menjadi masa lalu, kemudian datanglah gerbongnya Patrick Kluivert. Yep. Nah, kalau kita berbicara baru sisi kepelatihan nih, belum sisi pemain. Jadi sisi kepelatihan ini gerbongnya Patrick Kluivert ini disebut-sebut sebagai gerbong yang tidak hanya jauh lebih banyak jumlahnya yang dibawa Patrick Kluivert dari gerbongnya Sinteyong, tapi juga jauh lebih istimewa ya. Kalau kita melihat dari sisi individu-individu yang menjadi bagian dari timnya Patrick Kluivert ini ya. Ada Alex Pastoor ya, kita tahu dia adalah pelatih juara di sepak bola Belanda. Kemudian ada Denny juga yang juga mantan pemain nasional Belanda. Kemudian Patrick Kluivert sendiri.
Dan yang terakhir kita tahu bahkan ada Jordi Cruyff ya. Jordi Cruyff. Putra dari legenda sepak bola dunia Johan Cruyff. Jordi ini juga selain masih agak sebaya dengan Patrick Kluivert, juga pernah bermain di Barcelona, pernah bermain di Manchester United dan sebagainya. Sebagai technical advisor atau penasihat teknis. Nah itu kita baru bicara dari sisi susunan kepelatihan. Jadi kenapa kita sebut ini gerbong? Karena memang jumlahnya banyak. Bahkan sama dengan jumlah banyak kesebelasan gitu kan. Ada 9 sampai 11 orang. Nah yang kedua dari sisi pemain. Ya, soal kedalaman skuad itu Bang. Iya betul. Gimana, Jadi kalau kita berbicara susunan pemain di 2025 ini untuk timnas senior ini ada 4 debutan atau rekrutmen naturalisasi terbaru ya. Bulan Januari, di akhir bulan Januari yang lalu ada Ole Romeni, kemudian di bulan Maret ini kita ketambahan 3 pemain lagi, ada Dean James, ada Emil Audero, kemudian juga ada Joy Palupesi. Joy Palupesi. Jadi total ada 4 nih tambahan pemain-pemain baru di tahun 2025 ini. Nah, satu hal yang mungkin kalian belum terlalu tahu dan ini menjadi agak menggembirakan bagi kita bahwa 4 pemain yang bergabung ini bukan pemain kacang-kacang loh. Oh iya. Ya, kualitasnya mungkin setara dengan J. Itzes. Oke. Dari pemain yang sudah lama, yang dari tahun lalu bergabung naturalisasi, mereka selevel dengan J. Itzes ya. Selevel dalam arti ya selevel dengan J. Itzes, selevel dengan Martin Paz. Selevel dalam arti 4 pemain yang baru bergabung ini saat mereka masih berusia di bawah 20, ya 3 diantaranya itu adalah pemain nasional Timnas Belanda. Dan pemain nasional Italia. Oh iya. Ya, jadi penjaga gawang Emil Audero itu penjaga gawang timnas junior Italia. Saat dia masih berusia 14, 16 sampai 19 tahun. Ya. Kemudian dia juga pernah menjadi penjaga gawang di beberapa tim level atas seperti Milan ya. Kemudian Juventus ya. Sekarang dia di Como ya. Nah, tapi sayangnya memang Emil akhirnya setelah masuk ke level senior agak tenggelam dengan kiper-kiper handal Italia lainnya. Sementara Ole kita juga tahu dia pernah menjadi pemain junior nasionalnya Belanda ya. Sekarang bermain di Oxford dan mendapatkan pujian yang luar biasa dari pelatih Oxford. Kemudian Joy Palupesi juga sama, dari namanya kan Palupesi pasti ayahnya Ambon banget tuh ya, Maluku banget tuh. Nah dia juga pernah menjadi pemain junior nasionalnya Belanda. Jadi kemudian Dean James juga walaupun tidak sehebat yang 3 ini tapi jam terbang kemudian pengalaman dan usianya yang masih sangat muda itu membuat dia menjadi salah satu pemain yang sangat berkualitas yang kita rekrut di 2025 ini. Nah dengan semua fakta-fakta menarik ini maka seharusnya sih pertanyaan lo tadi gimana besok ya, harusnya sih besok kita bisa lah ngasih perlawanan di Australia. Tapi gini Bang, kan ini kan biasanya kan kalau pelatih lama terus datang pemain baru nggak ada uji coba, mereka bisa ngeblend sama tim. Tapi ini pelatih baru dengan pemain yang sudah ada. Bagaimana itu Bang kira-kira? Apakah nanti masih akan ada coba-coba kah? Karena belum ada ini kan uji coba kan timnas? Belum. Nah itu gimana tuh Bang, abang ngeliatnya? Iya, pertanyaan yang menarik. Jadi begini, sepak bola ini kan ada dua yang menjadi syarat untuk bisa dalam sejarah sepak bola. Ada 2 syarat utama yang dibutuhkan oleh sebuah tim untuk bisa mencapai sukses. Ya. Yang pertama adalah teknis dan non teknis. Ya. Sekarang kita berbicara teknisnya. Ya non teknisnya udahlah. Itu menjadi domainnya PSSI, Pak Erick Thohir, domainnya Patrick Kluivert, bagaimana menjaga kekompakan, menjaga agar pemain berada pada level top performance saat mereka tampil besok. Kalau di PS itu merah Bang ya? Iya betul, semua merah ke atas ya. Di atas 90 lah, ya kan?
merah. Nah, maksimal semuanya nih. Ya, maksimal. Nah, sekarang kita yang lu tanyain tadi masalah teknisnya. Nah, kalau masalah teknis ya jujur tentu akan menjadi dilema yang tidak mudah bagi PSSI dan bagi Patrick Kluivert. Ada dua pilihan nih sekarang. Ya. Satu, Patrick Kluivert yang praktis baru menjadi debutnya di timnas ini, apakah berani gambling untuk langsung memberikan tempat di sejak menit awal kepada pemain debutan yang kita sebutkan di awal tadi, karena lebih memandang kualitas individu pemain, Ya. ataukah kepilihan kedua itu dicadangkan dulu, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lama yang memang sejatinya sudah ada chemistry di antara mereka. Kan ini nih, ya. Nah, semua ada plus minusnya, semua ada resikonya, Ya. gitu loh. Plus minusnya apa? Kalau misalnya Patrick Kluivert ingin memberikan kejutan yang sulit untuk terbaca oleh Australia, maka pilihannya adalah memberikan kesempatan kepada pemain debutan itu tadi langsung turun di menit awal tuh. Kan mereka punya kualitas individu. Ya, secara Kemudian individu ya, sudah kemudian teruji lah ya, Bang. betul. Kemudian mereka juga belum pernah lawan Australia. Artinya Australia juga masih abu-abu nih. Ya. Bagaimana mengantisipasi mereka-mereka ini? Belum kebaca lawan lah ya. Ya itu plusnya. Ya. Minusnya ya sepak bola bagaimanapun adalah sebuah olahraga tim kan, Ya. mengedepankan kekompakan, chemistry, kerjasama tim gitu loh, teamwork. Ya minusnya kalau misalnya mereka diturunkan langsung gambling, agak gambling karena mereka belum pernah bermain bersama, ya kan. Tentu kerjasamanya tidak senyaman dengan pemain yang sudah lama bermain bersama kan begitu. Nggak pernah Liga Tarkam kali deh. Jadi next tadi kita udah bahas gerbong pelatih, susunan pemain, skema tadi. Iya. Apa namanya, Susunan pemain kita belum bahas kok. Oh, sorry, enggak. Belum. Skema pilihan. Pilihan skema. apakah milih. Gerbong pelatih pilihan skema. Ya. Nah, soal formasi dulu deh Bang. Nah, Formasi ini kayaknya agak berubah nih Bang. Gaya main STY dengan keasiaannya dan Pak Patrick ini kebelandaannya yang mungkin total football atau gimana. Mungkin Abang lihat gimana itu kira-kira. ya kalau Sinteyong pasti aromanya kimchi kan? Ya. Ya kan? Kimchi. Kalau Patrick Kluivert kira-kira aromanya apa? Aroma apa? Keju ya? lah. Keju Iya ya. dong, keju Belanda ya kan? Belanda. Keju Belanda sama kimchi ya kan? Kalau kimchi ya pasti dominan dramanya kan, drama Korea kan? Iya. Ya kan kalau Belanda dominan apanya? Dominan penjajah. Ya, boleh juga. Bercanda teman-teman. Boleh juga. Tapi memang belakangan banyak tuh, termasuk di gedung DPR kan banyak yang itu jangan lupakan sejarah kan. Iya. Ada yang mengatakan, waduh timnas kita kembali dijajah Belanda nih ya kan. Iya. Kemudian kalau saya sih ambil hikmahnya. Ada saya sebetulnya sampai awal 2024 yang lalu saya termasuk yang agak kontra terhadap proses naturalisasi yang membludak ini. Ya, waktu itu sampai ke Piala Asia waktu itu. Tapi semakin kesini saya semakin bisa menyadari keputusan Pak Erick Thohir melakukan ini. Nah, ini bisa menjadi brainstorming juga buat teman-teman pemuda Indonesia untuk tidak terpaku pada ya kita nggak boleh melupakan sejarah bahwa kita pernah dijajah Belanda sekian ratus tahun, kita pernah disakitin dan semakin kita pernah begitu diintimidasi dan sebagainya, dikuras harta kekayaannya. Tapi satu hal yang kita nggak bisa lupakan bahwa di sepahit apapun sesuatu pasti ada hikmahnya. Betul Bang, setuju. Dan hikmahnya dengan kita dijajah pada saat itu ya banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya kawin silang kan? Iya kan, kawin silang dan menghasilkan kualitas-kualitas pemain bola yang memang masih berdarah Indonesia. Tadi juga Palu Pesi nggak mungkin nama Belanda. Betul, Bang. Itu nama dari Maluku itu ya kan. Orat Mangun ya. Orat Mangun nggak mungkin, itu pasti dari belahan Sumatera kan begitu. Tapi kan ada hikmah lainnya juga tuh Bang. Banyak kan yang pasti orang pada bertaruh kan. Otomatis ketika Indonesia menang terus berarti banyak bandar yang kalah juga kan. Bandar lagi. Syukurin deh ya kan. Nah, oh iya. Ngomong soal naturalisasi, Ahmad Dhani waktu itu Bang pernah nyeleneh katanya. Kita jangan naturalisasi pemain aja dong. Kita naturalisasi pemain sepak bola yang udah
Kawin silang lagi. Kawin silang biar Iya. biar keluar. Gue sempat ditanyain di TV One waktu itu. Terus gue balik bertanya, tolong sekalian tanyain ke Dani, kalau misalnya musisi dikawinkan dengan orang biasa, otomatis anaknya jadi musisi nggak? Nah, Kan nggak itulah. juga. Kalaupun jadi musisi sama nggak kalibernya dengan bapaknya? Nggak juga. Sepak bola telah menunjukkan fakta itu. Nggak genetik ya. Kurang, iya betul. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Kurang hebat apa Pele? Iya. Sampai detik ini dikenal sebagai pemain terhebat dunia yang pernah ada. Anaknya pernah nggak kita dengar di dunia sepak bola, ya kan? Betul, Maradona. Kurang hebat apa Maradona? Sampai anak perempuannya dipaksa untuk bermain bola, ya kan? Iya. Kurang hebat apa Muhammad Ali dalam tinju? Pernah nggak kita dengar anak perempuannya juga dipaksa Laila Ali menjadi petinju, tapi keturunan laki-lakinya, iya kan? Jadi Beliau ngelihat ke keluarganya. iya, jadi kita udahlah kita anggap bahwa Dani memang hobi bercanda. Ya, ngejokes cuman ya. bercandanya di gedung DPR, jadi mungkin kurang pas. Maka mendapat pas. iya, kalau Emang di podcastnya dia mungkin nggak ada masalah ya kan? Emang gedung DPR pernah serius bang? Iya, itu juga sih. Ya, Udah. Balik lagi kita nih. iya. Bang. Serius loh, dalam ngebahas sepak bola mereka serius ya. Ngebahas sepak Serius, bola ya. guys, Sepak serius. bola. Sepak bola. Dan gimana Iya. tadi soal formasi itu? Nah, kalau kita formasi apa yang lu tanyain tadi? Tadi kan abang bilang kalau Sintayong Kita jadi melenceng ke kawin Iya, silang ya. Kawin silang. Gara-gara Sintayong kan Dani sih. aroma kimchi. Iya, oh iya. Ya kan kalau Aroma Belanda ini aroma keju. Oke, dan- perbedaannya. Seperti apa itu Oke. aroma keju itu? Satu yang pasti sudah berbeda dalam materi pemain. Ada penambahan 4 materi pemain di 2025 ini setelah kita atau kita tidak menggunakan Sintayong lagi ya. Yang kedua, pelatih sepak bola itu dimanapun itu selalu strategi, konsep atau apa namanya formasi bermainnya itu akan selalu bergantung pada backgroundnya si pelatih. Ya, satu misalnya dari mana dia berasal. Filosofi sepak bola Belanda yang total football itu tentu sangat kental dalam figur atau diri seorang Patrick Kluivert. Ya kan, begitu juga sebaliknya. Filosofi bermain sepak bola ala Korea yang mengandalkan speed, kick dan power, ya kan, itu sangat kental bagi seorang Sintayong. Itu yang pertama. Yang kedua, background dia sebagai pemain. Pada saat dia bermain, Sintayong kan gelandang, ya. Sementara Patrick Kluivert adalah striker. Nah, latar belakang individu mereka ini tentu akan sangat berpengaruh dalam pola mereka melatih timnas kita, gitu. Nah, kalau kita berdasarkan itu saja, maka tentu yang kita tunggu-tunggu apakah genetik Patrick Kluivert sebagai seorang pemain bola Belanda yang kental dengan aroma total football itu juga akan menjelma di timnas kita. Ya, total football artinya bermain terbuka, nggak ada itu istilah bertahan, ya kan? Nggak ada, nggak ada apalagi parkir bus, nggak ada, ya kan? Mereka tetap percaya sama kayak Brasil, sama kayak Argentina, filosofi bola bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Gitu. Nah, kemudian dia sebagai seorang striker, mantan striker, salah satu striker terbaik dalam sejarah FIFA, dalam sejarah sepak bola dunia. Itu juga akan berpengaruh pada dia. Makanya tidak heran jika PSSI buru-buru segera merekrut oleh Romani. Itu pasti atas rekomendasi dia juga, mempercepat semua proses itu. Begitu juga Dean James, ya. Kemudian Joy Palupesi di belakang. Artinya dia ingin melihat bahwa oke lah, mungkin selama ini dia melihat pertahanan kita sudah cukup bagus. Problem kita adalah di lapangan tengah dan di lini depan. Maka keberadaan Joy ditambah oleh Dean James itu diharapkan bisa memupus kekhawatiran tentang lemahnya kita di lini tengah dan lini depan penyelesaian bola. Berarti Gianni juga itu belum dicoba tuh kayaknya. Iya. Nah, ya mudah-mudahan janjinya bahwa kita akan bermain terbuka melayani permainan Australia sejak menit awal bisa ditunaikan besok. Dan materi yang kita miliki sekarang harusnya cukup untuk tidak gentar menghadapi Australia. Kalau kita lihat Bang, timnas
10 tahun belakang sebenarnya kalau ini kacamata saya lihat Lu nggak pakai kacamata? kacamata dia kayaknya. Kacamata dia. Iya. Kacamata dia. Jadi gini Bang. Saya lihat sebenarnya kalau secara struktur bermain, gaya bermain, kita masih oke lah Bang. Iya. Cuma stamina itu Bang. Kalau open game kayak Abang bilang tadi lawan Australia, kira-kira kuat nggak nih kita sampai ujung? Dari mana lu tuh bilang stamina kita nggak cukup? Ya 10 tahun belakang saya bilang kan. 10 tahun belakang kan. Kita yang lihat Iya. sejarah kan, Iya, pengalaman iya, belakang iya. kan. Kadang untuk kita biasa kacau di menit-menit akhir. Beberapa hari setelah Patrick Kluivert resmi bergabung dengan Indonesia di awal Januari yang lalu, statement pertama Patrick adalah antara lain saat ditanya tentang susunan pemain yang akan dia rekrut, maka dia langsung jawab begini. Satu yang pasti, bahwa pemain-pemain yang akan memperkuat timnas kali ini adalah pemain-pemain yang memiliki jam bermain cukup di klub mereka masing-masing. Oke. Tidak ada pemain yang saya panggil yang menjadi cadangan abadi di klubnya. Artinya apa? Dia betul-betul mencerminkan bahwa timnas Indonesia ini adalah berisi pemain-pemain profesional yang menganut sepak bola modern. Apa itu? Kalau dulu lu beberapa tahun yang lalu timnas itu harus diadakan TC training center. Dikumpul tuh mereka beberapa minggu sebelum bermain, latihan bersama. Sepak bola modern sekarang udah nggak menganut sistem itu lagi. Iya betul. Ya sekarang ini pemain itu diibaratkan tentara sebenarnya, diibaratkan pasukan khusus yang kapanpun mereka dibutuhkan negara untuk berperang, mereka nggak butuh latihan lagi, udah langsung siap perang. Nah pemain bola itu kayak begitu, apalagi untuk tim nasional. Jadi mereka cukup dikumpulin 3-5 hari hanya untuk menciptakan chemistry. Kesepahaman, udah siap tempur itu. Dan gak ada lagi itu istilah bilang stamina-nya gak cukup, gak ada lagi. Itulah kenapa Patrick Kluivert memberikan syarat bahwa kalau lu pengen jadi bagian dari pemain timnas Indonesia, maka lu wajib menjadi pemain inti di klub masing-masing. Harus sudah reguleran di klub ya Bang. Gak boleh lagi lu jadi pemain cadangan di sono. Supaya apa? Supaya artinya lu setiap hari bermain bola dengan level tertinggi di klub ya kan. Stamina lu tetap terjaga. Sentuhan lu tetap terjaga, feeling lu tetap terjaga, ya kan, pergerakan, akselerasi lu tetap terjaga dan sebagainya. Jadi kapanpun timnas Indonesia butuh lu, hanya cukup ngumpul 1-2 hari, lu udah bisa turun. Gitu sekarang sepak bola modern. Terbaik. 1-2 hari minum wedang. Iya, jadi nggak ada lagi tuh istilah yang bikin mereka berbeda. Jadi udah bukan stamina lagi, bos. Stamina itu selalu full charge. Kalau di PlayStation selalu warna merah. Warna merah. Nah yang membedakan adalah kebugaran. Kebugaran ini kan bisa diakibatkan oleh karena dia cedera. Saat latihan bisa jadi tuh. Misalnya besok main nih, hari ini gue siap banget. Tiba-tiba gue latihan sore, gue ketekuk, gue keseleo, keterkilir. Itu dia. Iya ketarik. Yang narik siapa? Lu kata, enggak ya terlalu jauh kernet bus kali ya kan. Jadi gini Bang. Iya. Nih, oke tadi udah kita runtutin tuh. Saya mau tanya gini, kalau abang sekarang ini Patrick Kluivert jadi pelatih yang ada di lapangan, ya kan, lagi nentuin kesebelasan pertama nih, starting 11, siapa aja yang bakal abang pilih? Kiper. Saya ngomong gini dulu. Gimana? Kan pilihannya ada 2. Ada pemain-pemain debutan 4 orang yang kualitasnya luar biasa, ya cuman selevel dengan JHC sama Martin Pas sama Verdong. Ada pemain lama yang mungkin kualitas individunya di bawah dari 4 yang baru itu tapi udah chemistry. Maka kalau saya jadi pelatih, gue akan mix. Artinya apa? Ada pemain debutan ini akan gue turunin tapi tidak semua. Mungkin 1 atau 2 orang. Dari 4 itu? Dari 4 itu. Kan kalau sebutlah cuma 3. Karena kan yang 1 Emil Audiero penjaga gawang. Penjaga gawang gak mungkin. Udahlah Martin Pas gak tersentuh lah. Kecuali kalau ada masalah kebugaran yang saya sebut tadi barulah. Martin Pas sudahlah. Jadi Emil Audiero gak usah kita singgung. Dia tetap akan jadi cadangan. Tapi ada 3 pilihan nih. Lini depan, Oleh,
Kemudian Dean James itu bisa jadi pemain depan juga, bisa juga jadi pemain di belakangnya striker, dia bisa jadi pemain tengah. Second striker ya. Kemudian ada Joey Palupesi. Nah, mungkin kalau saya jadi Patrick Clifford, saya akan memilih 2 pemain debutan itu untuk langsung turun dari menit awal. Yakni Ole dan juga Joey. Ole sama Palupesi. Joey sama Ole. Selebihnya saya akan tetap memberikan kesempatan kepada pemain lama. Nah, kalau misalnya saya memasukkan Joey, berarti ada pemain di bagian tengah yang terutama yang harus kita gantikan. Mungkin itu Ivar Jenner atau Nathan, ya itu digantikan. Salah satunya digantikan oleh Joey. Kemudian kalau Ole masuk, ya Rafael Struijk nggak masuk dulu, ya kan? Tapi Marcelino tetap ada dan saya akan kembalikan Marcelino ke posisi asli, yakni di belakang striker. Attacking midfielder ya. Attacking midfielder, betul. Nah, kemudian saya akan berikan kesempatan kepada Ragnar untuk bahu-membahu dengan Ole di depan. Pakai 2 striker. Ya, 2 striker. 2 striker di bawahnya Lino. Ya, kalau striker Tulen mungkin 1. Tinggal bagaimana chemistry antara Ragnar dengan dengan Ole. Jadi saya akan menempatkan tetap 3 di depan. 3 di depan. 3 di depan ya. Ole di tengah, kemudian Ragnar mungkin dorong ke kiri dikit, kemudian di kanan kita bisa tempatkan siapa? Saya catatan kalau ya kita coba Eliano lah. Oh, Eliano Raiders. Kan? Oke, 3 di depan. 3 depan, 4. Siapa aja tuh, Bang? Kalau 4 otomatis sisi kirinya Verdong. Oke. Kemudian tengahnya beri kesempatan kepada Joey Palupesi. Kemudian Marcelino. Tetap tempatkan depan. Kemudian sisi kanan Kevin Dix. Oke. Kevin Dix di kanan. Kemudian di belakang 3 stopper nih, sisa 3 nih. 3 belakang kita akan tetap JHS tidak tergantikan. Rizky Ridho harus diberi kesempatan. Kemudian siapa? Ya Hilgers juga. Boleh lah. 3 itu ya. Iya. Jadi di depan tadi ayo ulangi siapa? Saya ulang ya. Iya. Ole di tengah, Ragnar di kiri, Iya. di kanan Tijani. Iya. Oke. Iya. Tengah kiri Verdong. Iya. Terus Joey Palupesi. Iya. Terus di sampingnya siapa tadi? Marcelino bisa. Oh, Marcelino bisa. Sama di kanan Kevin Dix. Iya. Belakangnya Hilgers, Ije sama Ridho ya. Iya. Oke. Karena ya banyak kan belakangan Ridho sepertinya sering dicadangkan sama Sinteyong. Menurut saya kesalahan fatal itu karena bagaimanapun chemistry antara lini belakang itu begini. Dari susunan pemain di lapangan kan masing-masing punya tanggung jawab. Tanggung jawab terberat itu pertahanan loh. Betul. Kenapa? Kalau misalnya lini depan atau striker kita gagal membuahkan gol, gagal mencetak gol ke gawang lawan, minimal kita masih bisa draw. 0-0 lah misalnya. Tapi kalau lini pertahanan kita bisa kebobolan, ditembus oleh lawan, maka resikonya kalah. Sekali lagi ya, kalau lini depan gagal mencetak gol, risiko terburuk adalah draw. Tapi kalau lini belakang ditembus oleh lawan, risiko terburuk adalah kalah. Karena kita kebobolan. Jadi tanggung jawabnya berat banget. Makanya yang paling bagus adalah selain memang kualitasnya secara individu, ketangguhannya bermain di lini belakang, postur tubuh dan sebagainya, kekompakan itu nggak boleh gambling dengan chemistry di pemain belakang. Kalau lini depan orang masih bisa uji coba, tapi kalau lini belakang jangan coba-coba. Jangan ya. Nah, dari 6 pertandingan kita sudah lakoni, maka kekompakan terbaik itu pada saat Rizky Ridho tandem dengan J.H.S di belakang. Saya nggak pernah melihat mereka ada kesalahan komunikasi, kesalahan koordinasi, nggak ada subordinasi, nggak ada tuh.
Gitu. Oke. Ya. Oke. Terakhir. Ya, terakhir. Saya mesti ke ini soalnya, ke Ya. TV. Wah. Prediksi. Ya. Skor. Oke. Dengan kualitas individu yang kita miliki sekarang, kemudian dengan backgroundnya Patrick Kluivert dan kualitas gerbongnya dia, maka saya yakin insya Allah kita bisa mencuri poin di sana. Minimal draw. Minimal draw. Dan kalau kita bisa menahan Australia draw, ini menjadi sejarah buat sepak bola Indonesia untuk yang pertama kalinya kita bisa mencuri poin di kandang Australia. Dalam 20 kali pertemuan sejarah kita lawan mereka sejak tahun 60-an, kita nggak pernah menang. Kita hanya hasil terbaik yang kita bisa dapatkan adalah 4 kali draw. Dan semua kita raih di Indonesia. Ya, terakhir kan tahun lalu saat mereka main di sini. Nah, tapi kalau kita narik pertemuan kita 5 pertemuan terakhir, yaitu sejak tahun 2005, maka ya kita 2 kali menahan mereka draw. Kita pernah menahan mereka draw tahun lalu sama kalau nggak salah 2010. Gitu. Itu penyisian FC juga 2010. Kita tahan mereka draw. Jadi prediksi abang? Ya minimal draw. Minimal draw Ya ya? 1-1 bisa jadi. 1-1. Ya. Syukur-syukur kita bisa memberi kejutan ya. Mudah-mudahan ya. Curi kemenangan karena Surprise. iya, karena sebetulnya mereka bermain di kandang di pra Piala Dunia ini nggak bagus-bagus amat. Di kandang mereka kalah sama Bahrain di pertandingan pertama. Kemudian lawan Arab Saudi di kandang mereka terakhir, mereka nyaris kalah dari Arab Saudi. Iya. Gitu. Siapa tahu ada berkah Ramadan ya. Iya. Betul. Sepakat. Nah, ya. sebenarnya dari tadi gue nggak masuk pembicaraan yang nggak ngerti kita Pak bola-bola beginian Pak. Kita kan taunya cuma nonton Persija aja dulu sama Madrid aja tuh Bang. Tapi nasionalisme kalian agak saya ragukan sebenarnya. Waduh, kenapa tuh Bang? Gue kesini kita ngomongin timnas gue pakai Garuda gue. Lu mana Garudanya berdua? Warna merahnya aja nggak ada. Di dalam nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kalau di black warnanya merah. Paling kalau di black nama di dada lu ada Susi Ningsiwati apa? Aduh, Aisyah. Susi. Aisyah. Oke, lu berapa kira-kira prediksi skor? Gue sih pengennya 1-0 sih Bre. 1-0. Pengennya ya prediksinya sih kayak gitu karena kita kan nggak tahu kan kalau ada berkah-berkah Ramadan Tapi ini kan. kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Jadi ya makanya saya nggak muluk-muluk sih. Minimal kita draw udah bagus banget. Artinya kans kita untuk lolos langsung makin terbuka. Kalau seri ya. Kalau seri. Tapi kalau kita menang, wow. Ya. Kalau Kakanda ini kan dia berbicara berdasarkan logikanya kan, berdasarkan logikanya ya draw ya. Kalau kita kan mungkin berdasarkan harapan Emosi, ya kan. ya. Emosi. Harapan. Kita kan Emosi sebagai bangsa kan. aktivis harapan. Nah kalau gue sih ngelihat lebih ke gue penasaran sih, penasaran gimana strateginya coach baru ini sama pemain-pemain. Lo tau nggak? Bukan cuma sepak bola. Satu nih pesan buat bangsa ini, bukan cuma sepak bola. Semua olahraga, semua agenda kepemudaan. Olahraga itu kan agenda kepemudaan karena nggak ada tuh yang bertanding di level olimpiade orang tua nggak ada, anak-anak muda semua. Betul. Kalau negara ini bisa menghapuskan 80% korupsi saja yang ada sekarang, wow. Piala Dunia gampang men untuk tembus. Ke langit-langit kita. Aduh, masuk 5 besar Olimpiade kita mudah itu. Hilangkan titip-titipannya Bang ya. Iya, betul. Karena sekarang kan gimana mau kita berprestasi di olahraga? Kalau untuk membiayai mereka sehari-hari aja, waduh. Klub-klub sepak bola misalnya yang Liga 1 itu. Teman-teman saya semua pengelola klub itu. Kembang kempis mereka nyari duitnya. Susahnya untuk ngidupin klub. Tapi itu sih Bang. Nih saya mau tanya nih soal klub tadi. Itu teman-teman abang rata-rata memang dia insan sepak bola, beli klub atau pebisnis beli klub nih? Satu lagi yang lu nggak sebut, politisi beli klub. Politisi beli klub. Oh semua ini campur ya? Semua nyampur. Cuman Como itu keren banget sih Bang. Valuasinya 3.000. Itu yang punya orang Indonesia juga loh. Iya, Hartono Brother. Hartono Brothers. Tapi keren ya, maksudnya Iya, manajerial kalau iya dia Hartono Brothers itu benar. Sama kayak ownernya Oxford ya kan. Iya. Kan Pak Erick Thohir juga sama kawan-kawannya kan. Bener, kalau lu sekalian punya duit, udah deh berurusan sama sepak bola di dunia olahraga di Eropa sama di Amerika. Udah jelas-jelas industri menghasilkan. Lu beli klub sepak bola hari ini 500 miliar, dalam 2 tahun lu poles bla bla bla, lu bikin agak bagus, lu bisa 1 tahun bisa jual 3-4 kali lipat.
Iya kan? Iya itu wah. Iya kan? Tapi kalau di sini lihat tuh Raffi beli Rans. Hancur. Cilegon United dia beli jadi Rans. Iya. Udah dia bikin sedemikian rupa, ngeluarin uang puluhan sampai ratusan miliar. Rans sudah lolos ke Liga 1, sekarang akan masuk ke Liga 3 tuh. Oh iya. Iya. Karena nggak gampang. Iya, betul, Kasihan Indonesia ini, kasihan. Potensinya luar biasa Apa tapi sih sebenarnya hambatan itu, Bang? otak orang pada korup. Itu hambatannya. Selisih toh. Iya kan? Harus Iya selisih kan? enggak? Iya kan? Nah, otak korup itu sampai pada level terbawa ke pengurusan klub. Jadi mulai dari petinggi negeri, ya kan? Petinggi negeri, petinggi federasi, sampai ke otak klub. Sampai ke orang-orang terbawa yang terlibat di klub. Sampai ke orang Iya konveksi kan? kan. Iya kan? Iya. Gitu lu. Urusan jersey misalnya, udah yang dibawa tuh buru-buru tuh berhubungan sama suplai jersey. Tolong atur harga begini, tolong gini. Up dikit bro. Iya kan? Iya. Sampai bikin press conference aja kan. Tolong atur kita press conference. Udah dia duluan tuh. Mau press conference di mana? Di restoran A. Dia ke restoran tuh. Bos, tolong minta penawaran. Kita mau bikin press conference untuk 50 orang. Bikinin penawaran. Bos, ini 150 per pax ya, bikinlah 175 ya kan. Gue dapat berapa nih? Iya, enggak ini 150. Lu ngasih gue berapa ya? Ya udah ada diskonnya buat lo 10%. Ya udah kalau gitu naikin lagi 175. Jadi gue dapat diskon. Waduh, udah deh. Udah kayak begitu. Jadi rusak negeri ini. Udah rusak. Jiwa-jiwa olah itu ya. Iya. From Jiwa-jiwa menggoreng ya kan. Goreng dulu lah itu ya kan. Oke, kita bisa sampai di situ. Ada lagi, kaitannya sama korupsi kan juga udah bikin klasmen liga tuh, Liga Korupsi Indonesia ya kan. Yang juara sekarang apa? Pertamina ya? Iya, Patra Niaga itu. Oh, nanti akan. Tadi mau kita bahas, cuma kayaknya agak. Udahlah, gua nggak ada waktu buat ngebahas itu, nggak dapat apa-apa juga gua. Terima kasih Bang Opan. Oke, thanks ya. Ya, terima kasih. Yo, siap. Terima kasih. Oke, Bang. Thank you. Makasih sobat muda, Bang Opan mau jalan. Dadah. Bye bye guys.